sudah pantas untuk mendapat penghargaan. Makasih, sebenarnya sulit sih, makanya saya itu kurang senang di rapat-rapat atau diskusi-diskusi yang di batas-batas Palembang ini ke depan. Nah ini belum apa-apa lah bocor ini. Jadi adik-adik, ada yang bapak-bapak ini, ada ya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat. Hadirin tuh hadir in, hadir yang di dalam, dan hadir out, hadir yang di luar. Jadi dalam membangun kota Palembang ini ada 4 standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh siapapun wali kotanya. Entah nanti nasib Pak Carma atau nasib saya atau nasib Rapran, ada 4 standar pelayanan perkotaan yang harus dipenuhi. Tidak hanya infrastruktur. Yang pertama adalah standar pelayanan prasarana pemukiman. Di sini yang banyak masalah yang dikatakan oleh Bung Carma tadi. Ada banjir, ada pemukiman kumuh, ada lampu jalan mati, ada jalan rusak, ada dan lain-lain. Ada sampah yang berantakan, ada rumah susun yang tidak beres. Itulah standar pelayanan pemukiman. Ini permasalahan yang harus diatasi untuk 5 tahun ke depan. Yang kedua adalah standar pelayanan kegiatan pemerintahan. Dari situ ada perizinan, ada pendataan penduduk, dan di sini ada hal yang paling krusial. Di sini adalah tempat pemakaman umum. Yang ketiga adalah standar pelayanan sosial. Nah, di sini tadi kata Bung Dharma tadi, ada pendidikan, ada kesehatan, ada wong yang dituju lu itu tidak makan, dan lain sebagainya. Itu di pelayanan sosial. Dan yang keempat adalah standar pelayanan kegiatan ekonomi. Disinilah kalau kita nak ngelompat ke depan, nak maju, jangan sampai kita terjebak di dalam kekakuan birokrasi, terjebak di dalam permasalahan kota. Kita ngurusi banjir gak kunjung selesai, kita ngurusi jalan tidak kunjung selesai, lampu jalan tidak kunjung selesai, sampah tidak kunjung selesai. Sementara kota-kota di provinsi tetangga diam-diam sudah berdiri megah, hotel tertinggi di Indonesia di luar Pulau Jawa, lebih dari 205 meter. Artinya apa? Orang sudah berani investasi di Lampung. Kenapa enggak di Palembang? Kota besar, yang jumlah penduduknya banyak, yang kegiatan ekonominya banyak. Artinya mereka sudah melirik ke Lampung karena ada okupansi yang tinggi. Bahkan Sabtu Minggu pun wong kita galau plat BG sudah ada di Lampung sana. Hanya sekedar mungkin makan nasi uduk toha ke Tegalmas ataupun ke Pahawang. Kenapa? Karena Lampung memang diberikan alam yang indah. Ada gunung, ada laut. Kita udah ngerti. Kita nak lihat laut dan gunung, healing-healing ke sana. Ini kita harus sikapi. Palembang harus punya program-program yang menjadikan kota ini menjadi kota atraktif. Ya, itu sih. Nah ini tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah di standar kegiatan ekonomi, bagaimana kita menjadikan kota ini menjadi kota yang atraktif sehingga kita dapat menarik orang-orang yang di luar provinsi untuk datang. Melalui apa? Salah satunya melalui meng-create event-event besar sebanyak-banyaknya. Baik itu event olahraga maupun event-event MICE di kota ini. Seperti pernah dilakukan pada zaman sebelum Asian Games. Sehingga apa? Sehingga terjadi pergerakan ekonomi yang ada di kota ini. Kalau terjadi pergerakan ekonomi yang katakan Bung Carma tadi, yang wong miskin tadi, kalau kita berdaya ke ada UMKM hidup, terjadilah pergerakan ekonomi, insya Allah itu akan terurai. Apalagi kaget kita bicara detail masalah pendidikan,
masalah kesehatan, masalah sosial dan lain sebagainya. Nah, berhubung waktu dikejar-kejar waktu menit-menit ini susah aku nak mengelaborasinya. Ya, jadi saya sampaikan di sini, kita jangan terjebak di dalam permasalahan yang ada sehingga kita lupa untuk membangkitkan kegiatan ekonomi agar Palembang bisa melompat ke depan, terjadikan pergerakan ekonomi di sini sehingga kita semua bisa merasakan kesejahteraan dari kegiatan-kegiatan yang ada di kota ini. Dan banyak lagi sebenarnya yang harus kita lakukan, misalnya salah satunya kullu nafsin zaikatul maut. Setiap kita yang ada di sini pasti akan mati. Pertanyaannya, nak di mana kita dikubur kan? Kandang Kawat penuh, Puncak Sekuning penuh, Naga Swidak penuh, nak ke kebun bunga sana berebutan. Di mana? Ini salah satu